Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan ibadah salat maghrib dengan taufik hidayah yang sudah diberikan Allah kepada kita, bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Ada seorang yang kemudian ditanya, kenapa kamu kok disiplin sekali salat? Kenapa kamu salatnya disiplin sekali? Adzan sudah siap, sebelum adzan sudah siap, adzan sudah siap. Lalu kemudian ketika ditanya seorang pemuda itu, kenapa kamu begitu sangat disiplin sholatnya? Lalu dia mengatakan, saya teringat apa yang disampaikan oleh salah seorang syekh itu. Beliau mengatakan begini, orang-orang yang meninggalkan sholat atau mengenteng-entengkan sholat, menunda-nunda sholat, padahal tidak ada satu alasan syar'i, maka itu adalah sebuah musibah besar. Jauh lebih besar musibah itu dibandingkan musibah yang terjadi pada iblis. Kalau iblis itu dilaknat gara-gara tidak mau sujud kepada Adam, maka kalau orang-orang yang menunda-nunda apalagi meninggalkan sholat, maka dia tidak hanya sujud pada Adam dan bukan pada Adam, tapi justru dia meninggalkan Tuhannya Adam. Maka itu musibah besar. Orang-orang yang kemudian suka mengenteng-entengkan sholat, menunda-nunda sholat, atau bahkan kemudian meninggalkan sholat, itu musibah jauh lebih besar daripada musibah pada iblis. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, tapi orang yang meninggalkan sholat itu, menunda-nunda waktu sholat, di kita ini adalah tidak mau bersujud kepada Tuhannya Adam. Maka itu musibah besar. Maka dengan taufik Allah, Allah menolong kita, memberikan hidayah kepada kita untuk tetap konsisten, istiqomah, kalau dalam bahasa kita itu dalam sholat itu. Dan penting juga ada satu riwayat yang sudah cukup kita kenal, memberikan motivasi, sholat yang tumakninah itulah yang kemudian akan banyak menggugurkan dosa-dosa kita. Tumakninah, tenang, jelas ketika terutama ruku dan sujud. Oleh karena itu dalam satu gambaran hadis disebutkan bahwa manakala orang yang salat itu sedang ruku, sedang sujud, maka saat dia ruku itu dosa-dosanya kemudian ditaruh di situ dan berguguranlah dosa-dosa itu. Maka tenanglah, tumakninah ketika ruku. Dan saat sujud itu juga dosa-dosanya kemudian ditaruh di punggungnya. Dan saat itu berjatuhanlah dan berguguranlah dosa-dosa itu. Maka tumakninahlah, ya, perlamalah ketika sujud itu. Di situ kita juga disunahkan untuk memperpanjang, melakukan doa-doa waktu sujud yang sudah pernah kita bahas di kesempatan yang lalu. Kita juga ingat bahwa betul-betul salat itu bisa mencerminkan harusnya perbuatan-perbuatan yang fasad dan mungkar.
Jadi kalau dia sholat dengan benar, maka perbuatan fahsya dan mungkarnya kemudian bisa menjadikan itu terhindarkan karena sholatnya yang dawam dan istiqomah itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian tentang siapa orang-orang yang kemudian didoakan malaikat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dua kelompok manusia yang didoakan oleh para malaikat itu. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu, lalu dia juga tertidur dalam kondisi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua adalah orang-orang yang suka berinfak, bersedekah di waktu pagi hari, di mana malaikat kemudian mendoakan orang yang berinfak, bersedekah itu dengan memohonkan kepada Allah agar diberi ganti yang jauh tentu lebih baik dari apa yang sudah dia berikan. Nah, itu yang didoakan oleh para malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah, sekedar mereview, memang ketika ada seorang yang tanya kepada Rasulullah SAW kira-kira apa yang harus dia lakukan dengan banyaknya ajaran-ajaran agama itu, lalu kemudian beliau menjawab, lakukanlah apa yang kamu tahu, amalkan gitu. Maka ada ulama yang menyebutkan kebiasaan para sahabat itu bahkan tidak menambah pelajaran kalau tidak mengamalkan 10 ayat atau 10 perilaku yang sudah dia ketahui. Maka kalau organisasi besar seperti Muhammadiyah itu, kayak yang Ahmad Dahlan itu dikenal dengan teologi Al-Ma'unnya, sampai 6 bulan bahas tentang Al-Ma'un saja. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, terus itu diulang-ulang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu surat yang dikaji sampai 6 bulan, sampai murid-muridnya tanya, kok terus itu Pak Kiai? Terus kemudian ditanya, sudah ngelakoni, kamu sudah ngamalkan, sudah peduli sama orang miskin gitu kan? Sudah peduli dengan tidak menghardik anak-anak yatim, kamu salatnya sudah tidak lalai, kamu tidak suka riya, kamu suka menyuruh orang untuk berbuat baik dan tidak mencegah orang-orang yang mau berbuat baik, itu ditanya. Ya kalau belum, ngapain ditambah gitu. Itu penting juga sebagai sebuah bahan muhasabah kita. Termasuk diantaranya surat yang dijadikan kajian yang cukup lama juga adalah surat Al-Asr. Jadi wal asri itu yang membahas tentang demi waktu. Waktu itu dipakai, ya, karena manusia itu berada dalam kondisi rugi kecuali mereka yang beriman dan mengisi dengan amal-amal saleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran itu. Dan itu berulang-ulang. Kamu sudah punya rencana tentang itu, besoknya lagi tentang itu, sampai kemudian beberapa bulan juga membahas itu. Artinya sesungguhnya ketika kita pun bahas tentang siapa orang-orang yang didoakan oleh para malaikat itu, ketika pertemuan bagian pertama kita bahas, yaitu orang yang tidur dalam kondisi wudu atau dalam kondisi bersuci. Itu sudah alhamdulillah mungkin Bapak dan Ibu sudah lakukan selama lebih dari beberapa waktu yang lalu, atau kemudian agak yang sedang diingat lagi untuk melakukan itu. Jadi tiap malam sebelum tidur dia berwudu, bersuci. Ada punya planning juga dan tidurnya juga dalam keadaan kondisi zikir. Itu dilakoni, itu diamalkan. Itu bagian dari kekuatan bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran agama itu dengan benar. Lalu kemudian punya rencana juga bagaimana kemudian dia melakukan infak atau sedekah di waktu pagi semampu dan seadanya dia.
Kalau tidak mampu dan tidak kuat, ya mungkin cukup hari itu mulai dari pagi sudah merencanakan hal-hal yang baik. Senyum bagian dari sedekah, menolong orang lain itu sedekah, membantu orang lain itu sedekah, berzikir pun di pagi hari itu sedekah. Bahkan hubungan suami istri pun itu adalah sedekah. Artinya dalam konteks seperti ini lakukan niat-niat yang baik mulai sejak pagi itu. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok orang-orang yang kemudian nanti akan didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang suka menjenguk orang sakit. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ada akhahu illa ta'asallahu lahu sab'ina alfi malak yusalluna alaihi min ayyi sa'atin nahar kana hatta yamsiya wa min ayyi sa'atin laili kana hatta yusbiha." Rawahu Ibnu Hibban. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim menjenguk saudaranya yang lain melainkan Allah mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya, artinya mendoakan kebaikan itu kapan saja di waktu siang hingga sore dan kapan saja waktu malam hingga subuh. Jadi bisa dibayangkan orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan malaikat dan tidak tanggung-tanggung itu. Menurut hadis ini bahwa yang datang itu mendoakan orang yang menjenguk orang sakit ini untuk kemudian diampuni dosanya dan disayang Allah itu berapa? 70.000 malaikat. Luar biasa. Dan kalau menjenguk orang sakit itu di waktu siang, maka para malaikat ini mendoakan sampai waktu malam. Dan kalau itu menjenguknya di waktu malam, maka sampai subuh. Maka kata Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna itu bahwa salawat para malaikat kepada manusia itu adalah doa agar diampuni dan disayangi hamba ini. Sama dengan waktu tidur itu, dengan berwudu itu. Jadi doanya malaikat itu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi mudah-mudahan ampuni dia ya Allah, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Nah, salawatnya para malaikat ini ketika kita datang menjenguk orang sakit itu adalah mendoakan kita untuk dikasih sayangi oleh Allah dan dimohonkan ampun. Maka oleh karena itu dianjurkan oleh beliau, kalau memang bisa memilih waktu, maka kalau mau menjenguk orang sakit sekalian pagi sekalian. Kalau mau menjenguk orang sakit malam sekalian awal malam. Jadi langsung habis isya gitu kan bahasanya. Atau kalau siang itu ya pagi sekalian. Supaya durasi waktu disalawati malaikat atau didoakan oleh malaikat untuk diampuni dosa kita dan dikasih sayangi oleh Allah itu durasinya panjang. Ya kalau bisa milih loh. Ya kalau Bapak tidak bisa milih, di sana pukul situng Ustaz, iya sudah, tidak apa-apa, tidak dosa juga. Jadi misalnya, bisa jenguk pukul 10 malam nih kayak udah rapat nih, tidak apa-apa. Cuma ini kan anjuran berdasarkan hadis ini kan malaikat itu kan mendoakan kalau itu di waktu siang maka sampai malam, waktu malam sampai subuh. Jadi makanya dari saking direncanakannya itu kalau bisa jenguk orang sakit dulu paginya itu. Nanti sampai maghrib. Begitu sebaliknya ketika kemudian malam ya awal. Karena kan kalau habis maghrib itu kan masih ngikutin pengajian atau mungkin kemudian intidarus sholat ya, menunggu waktu sholat wajib itu juga pahala besar. Jadi sekalian habis isya langsung. Kalau tidak ada pekerjaan, ada yang pokok sangat gitu kan. Kalau memang tidak ada pekerjaan. Jadi ini kan gambaran saja. Betapa para ulama itu kemudian memperhatikan itu. Ya,
Walaupun faktanya kita tidak sejauh itu detail, tetapi begitu sangat luar biasanya para ulama itu memperhatikan hadis-hadis Nabi itu sampai kemudian, oh kalau begitu pagi-pagi sekali. Kalau sudah ini dilakukan kan keren tuh Pak. Amalan kedua tadi, malaikat mendoakan orang yang berinfak di waktu pagi. Habis subuh, habis suruh, sholat, keluar, infak. Habis itu jenguk orang yang sakit, langsung subuh. Berapa malaikat itu yang doakan. Kan luar biasa. Tapi kalau orang kemudian tidak memahami itu kan sederhana saja. Ya terserah. Tapi ini kan hak sesama muslim. Di antara hak-hak sesama muslim itu kan adalah menjenguk ketika saudara muslim lainnya itu sakit. Ini kan sederhana. Tapi kan kadang-kadang kita anggap sepele. Di riwayat yang lain juga disebutkan ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kulluhum yastaghfiru lahu wa kana lahu kharifun fil jannah. Jadi para malaikat itu mendoakan, apa yang dilakukan para malaikat itu yang dimaksud bersalawat kepada orang yang sedang menjenguk orang sakit itu, mereka kulluhum yastaghfiru lahu wa kana lahu kharifun fil jannah, memohonkan ampun baginya, dan bagi orang tersebut disediakan satu lahan kebun di surga. Jadi malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah atas orang yang menjenguk orang sakit ini, lalu sambil kemudian memohonkan agar diberi lahan kebun di surga. Yang keren, kan? Jadi kalau tiap hari direncanakan 2 orang sakit, 2 lahan kebun itu doakan, itu kan luar biasa. Kan? Sederhana. Ada orang yang mengamalkan itu luar biasa, Pak. Sama dengan ketika Ibnu Umar itu dengan At-Tufail itu yang kemudian mengamalkan apa, Pak? Mengamalkan tentang ifsa'us salam, menyebarkan salam itu. Jadi Nabi kan sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwa orang yang akan masuk surga tanpa mampir ke neraka itu diantaranya adalah dia ifsa'us salam, suka menyebarkan salam, lalu membangun silaturahim, lalu salat malam, ya. Dan dia kemudian salah satunya praktek ifsa'us salam. Ifsa'us salamnya Ibnu Umar dan At-Tufail ini ngapain, Pak? Ayo ke pasar. Sudah, Pak, pasar. Terus lakukan apa? Ayo ke pasar. Benar apa ke pasar? Belence ya. Andi bese lah belence gitu. Enggak. Kok lembur wah banyak orang ketemu orang-orang. Assalamualaikum. 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 Itu mengamalkan yang sederhana. Luar biasa niatnya itu. Mengamalkan yang sedikit tapi dia berpikirnya cerdas. Ya tapi Bapak tidak usah harus praktek gitu. Kiri ibu deki. Apa ada ke pasar? Panas. Kan tidak bisa. Kalau jangan sekarang artinya kan kondisionalannya. Silakan kita berpikir untuk menjadikan orang cerdas. Ada lagi pertanyaan cerdas itu tak mare-mare itu, Pak. Ada yang tanya, ada Pak dokter, nyaman tuh dokter Ustaz, apa? Sebenarnya itu pasien jadi ngecek. Oh itu lain itu ada bayarannya itu. Jadi artinya ketika didoakan bahkan bagus kalau seorang dokter itu kemudian sambil mendoakan. Nah ini kelebihan dokter muslim yang paham. Kalau yang dokter biasa ya ini resepnya sudah selesai, istirahat Bu, istirahat Pak, selesai. Tapi dokter yang bagus, boleh saya ikut mendoakan Bu? Keren ya. Jadi hal-hal semacam ini kan sederhananya. Ya, tapi nanti ada petugas khusus itu binroh namanya. Ya, saya juga bagian dari binroh itu kan mendoakan. Tapi ini untuk orang yang sakit dan didoakan ampunan termasuk kebun di surga. Ada orang yang berpikirnya gini, Pak. Engkau dia tadi apa? Amal apa bekik saya pas engkau soki. Kan kaget. Ubahna, swarga banyak kebunna ya.
Apalah lakon engkau pokoknya cukup orang sakit sambil mendoakan itu kan luar biasa, sederhana. Ya tapi coba sama modal itu terus mengandik lah cekek. Ini bercecen masa coba sekarang modal deting. Jadi itu guyon aja kan begitu. Atau paling tidak saya nyampaikan di samping kita menjenguk orang sakit, mendoakan karena itu diikuti 70.000 malaikat. Enggak 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 itu enggak main-main itu. Sederhana. Tapi yang tahu nilainya beda. Kalau yang enggak niat Ustaz, ya enggak ada nih ini tambahan aja niat artinya tak niat tuh. Atau bayar rumah sakit. Sakit mana? Tarikh itu lah. Itu beda. Jadi didoakan seperti ini luar biasa. Jadi kalau ada kok bisa kamu jadi orang soke suarga kenapa? Kebun minyak. Jadi itu kenikmatan Pak. Jadi kalau dalam kumpulan hadis-hadis qudsi itu digambarkan hamba-hamba Allah itu yang masuk surga ada yang masih senang dengan kesenangannya. Jadi tidak apa-apa orang kemudian diberikan nikmat oleh Allah kebunnya banyak karena dia suka. Bisa itu terjadi. Dalam hadis qudsi itu disebutkan ada orang yang senang bertani itu. Senang bertani. Sudah di surga Pak. Minta apa Pak? Nah itu. Apa yang kamu minta enggak tahu. Saya minta pertanian, sabo ya biasa. Diberi masuk Gusti Allah. Cuma itu dipercepat tumbuh gitu kan, benih cepat-cepat ternaik. Tapi cara menyenangkannya. Jadi ada orang yang kemudian mengamalkan ajaran agama itu istiqomah di situ saja. Tapi itu luar biasa. Saya pernah menyampaikan itu. Ada seorang alim yang kemudian salah seorang tabi'in ya. Dia ketika mendengar hadis Nabi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang kemudian belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Dia akhirnya jadi apa, Pak? Guru ngaji, Pak. Guru ngaji terus dalam hidupnya itu ngajari ngaji terus orang. Ditawari yang lain, kamu jadi qadhi, kamu jadi ini, kamu udah pantas jadi ini. Tidak mau. Aku sudah seperti sabda Nabi, saya ingin mengamalkan. Saya dalam sabda Nabi itu disebutkan yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajarkan Quran, belajar tentang Al-Quran. Saya ingin jadi guru ngaji aja. Gak tergoda itu Pak. Karena itu mengamalkan konsisten. Kalau zaman sekarang nggak tahu itu guru ngaji banyak mereka terus hebat haji. Oh iya, mana bekerja PNS. Nggak tahu dilepas apa tidak itu Pak. Tak usah ngajar-ngajar. Dilepas mungkin Pak. Nggak tahu saya. Nggak ada ujian begitu kan? Nggak ada ujian begitu. Nah ini tapi kan hadis itu konsisten dilakukan. Kayaknya gitu. Karena apa? Karena ada kadang-kadang guru ngaji yang tulus, ada yang kok belum tahu guru ngaji tak patut dia marah angka tak ada itu ngeluh terus beda-beda itu kan. Nah ada orang yang kemudian mengamalkan itu konsisten. Nah orang yang kemudian cerdas bisa dengan inovasinya dia itu melaksanakan hadis Nabi ini. Dia punya rencana saya tidak tadi apa pokoknya juga orang sakit. Dan hebatnya lagi, mungkin lalu kemudian orang ini belajar komunikasi yang namanya dalam Al-Quran itu qaulan maysura. Jadi ketika kita berbicara dengan orang-orang yang sedih, berbicara dengan orang yang lemah, berbicara dengan orang-orang yang sedang kondisi tidak bagus mentalnya, kita belajar itu. Qaulan maysura itu adalah komunikasi memberikan harapan besar, memberikan optimisme dan itu pahalanya besar. Jadi di samping datang kepada orang sakit, mendoakan, memberikan support, lalu dengan kalimat-kalimat yang bagus.
Masa berwarna cukup gampang, tegak. Dia belajar komunikasinya yang bagus gimana. Karena itu pahalanya besar. Dia rancang dengan amalan setiap hari menjenguk orang sakit. Ditanya siapa yang sakit, siapa yang sakit, siapa yang sakit, saya free sekali. Terutama yang pensiunan Pak ya. Kalau yang masuk kantor jangan, tetap harus absen dan masuk dulu ya. Jadi yang pagi-pagi ya kira-kira free silakan itu, rencanakan itu. Datang siapa yang sakit datang. Belajar ilmu komunikasi, mas senyum, semangat, sembuh benar. Kalau tidak pakai ilmu kan bahaya itu. Jangankan yang lain-lain, jenguk orang sakit bisa masakin orang yang sakit itu. Ya, walaupun niatnya baik jenguk, tapi tak angku ilmu loh. Coba orang yang sakit, mana sakit apa? Aduh, nama sarang, tapi pas aku tak mesti pada, tatang kenang kok orang pada benbek nak terluarin mati, jawab nak tak kira jawab, tak harus pada, itu kan sudah susah itu. Jadi kan sudah itu tak belajar kaulam maisuro itu. Nah, ada hal yang kemudian harus kita pahami juga. Di samping menjenguk orang sakit itu akan didoakan oleh para malaikat, terus kemudian juga didoakan untuk diampuni dosa-dosanya dan diberikan kebun di surga. Ada juga kemudian hal yang menarik untuk kita pahami berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi itu, innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, ya ibna adam maridtu falam ta'udni, qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udni, ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Jadi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu pada hari kiamat akan berfirman, wahai manusia, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku. Hamba Allah ini berkata, ya Rabb, bagaimana aku akan menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Jadi lengkapnya hadis ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada seorang hamba, aku dulu pernah kelaparan, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku pernah kehausan, kenapa engkau tidak memberi air? Aku dulu pernah sakit, kenapa engkau tidak datang menjenguk? Maka hamba ini lalu mengatakan, Tuhan, bukankah engkau raja di raja, tidak mungkin lapar, tidak mungkin kehausan, dan tidak mungkin sakit. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, saat si fulan kelaparan, kamu padahal mampu untuk memberi, kamu tidak peduli. Saat si fulan itu kehausan, kamu mampu sebenarnya untuk memberi airnya, tapi kamu tidak pedulikan. Saat si fulan sakit, kamu tidak mendatangi dia dan menjenguk. Padahal kata Allah, lawajjatani indahu, seandainya engkau datang pada saat aku sakit itu, maka engkau akan menemukanku di situ. Katanya Imam An-Nawawi itu, lawajatani indahu, engkau akan menemukan aku di situ, itu maksudnya kata Imam An-Nawawi akan menemukan pahala dan kemuliaan dariku di sisi ketika engkau menjenguk orang sakit. Atau katanya Ali Al-Qari itu, ketika kamu datang ke orang sakit itu, engkau akan temukan keridhoanku di situ. Karena kita tidak tahu Pak, amalan apa yang membuat Allah ridho kepada kita itu. Amalan apa yang membuat Allah itu senang pada kita. Bisa jadi bukan amalan-amalan besar yang tampak dan sangat mungkin untuk menjadi riya, sum'ah, ingin kemudian dipuji orang lain dengan amalannya, diperdengarkan pada orang lain dengan amalannya, hebat, oh anu lakar anu.
Bisa jadi itu bukan amalan yang membuat Allah ridho kepada kita. Hanya seperti ini saja disebutkan, lawajjatani indahu. Kamu bisa mendapati keridhoanku ketika kamu datang ke orang sakit. Simpulan itu. Jadi kita tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah. Makanya kalau ada seorang sahabat itu yang ada, saya lupa namanya. Jadi setiap menjelang maghrib itu nangis, coba. Sering nangis. Sampai ditanya oleh istri, kenapa sampai kok sering nangis? Aku tidak tahu amalan apa yang Allah terima hari ini. Jadi setiap hari itu berpikir, kalau sahabat Utsman bin Affan itu berpikirnya kalau mau maghrib itu, aku tidak tahu apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama aja gimana gitu. Kita kan tak memperhatikan itu. Jadi kira-kira kalau sahabat berpikir, aku tidak tahu apakah amalanku jauh lebih baik dari kemarin hari ini. Ada yang kemudian sampai menangis, aku tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah. Sebegitu berpikirnya tentang apa yang dilakukan setiap hari berpikir apa yang aku lakukan, diridhoi atau tidak sama Allah. Dari saking hati-hatinya. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita tidak mikir. Mau berubah, mau lebih baik atau tidak. Tidak mikir. Jadi konsep menangis itu, kemudian konsep berubahnya waktu dari siang ke malam itu, yang dipikir amalanku ada enggak yang diterima Allah. Itu luar biasa. Ya, kalau kita kan pikirannya enggak, jarang mikir. Saya sendiri enggak sampai mikir begitu. Kuda apa caranya? 2 hari 3 cara berumah ya, engkau istirahat. Jadi yang mikir itu aja bolak balik. Memang jauh jalan berpikirnya itu jauh. Kalau para sahabat, para tabi'in itu kenapa kemudian disebut sebagai generasi terbaik? Karena memang gitu, Pak. Mikir menjelang maghrib tadi, aku hari ini berbuat salah apa enggak? Amalan apa yang aku terima? Kok kayaknya masih jauh lebih baik kemarin? Aku enggak nangis tuh, Bang. Jadi kalau ada juga para tabi'in itu banyak cerita tentang salafus saleh begitu. Suaminya nangis, terus kemudian istrinya juga ikut nangis. Walaupun nanya, kenapa kamu mas kok sering nangis? Makanya aku juga ikut nangis. Kok enak ke neraka deh di rumah. Seperti itu. Istrinya juga ikut nangis. Dan itu memang kita jarang melakukan itu. Jarang. Jadi ketika Aisyah dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, kenapa engkau menangis, wahai Aisyah? Aku ingat hari kiamat nanti. Apakah engkau masih terus bersamaku ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ada sih waktu-waktu yang kita tidak bisa kemudian lagi bersama. Di waktu di mizan, timbangan amal, orang udah tidak ngerekam istrinya, anaknya. Di waktu kemudian di sirat itu, tidak mikir sudah kata Nabi. Nah ini yang membuat Aisyah menangis. Ingat begitu. Kalau istri kita kan kadang-kadang tidak ada yang menangis itu. Menangis banyak, tapi bukan masalah itu, Pak. Masalah tadi pesel, beremah ya mas, itu aja ya. Terus beremah utang mas gitu kan. Terus macam-macam. Tidak ada yang apa bernama nangis. Kok beremah ya, masuk surga mas. Nah itu bagus itu. Tapi jarang ya. Tapi bapak-bapaknya yang suka buat salah itu misalnya. Tapi penelitian salah satu sebabnya kenapa angka harapan hidup laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan. Jadi kalau Badan Kesehatan Dunia itu rata-rata hidupnya manusia modern sekarang ini, laki-laki itu umurnya 69 tahun. Jadi kalau sudah lewat 69 itu syukur Pak, itu sudah melewati rata-rata hidup manusia modern ya. Dan ibu-ibu itu
rata-rata usianya 74 tahun. Itu ibu-ibu. Jadi lebih panjang perempuan. Dan uniknya di antara 3 sebab kenapa perempuan itu lebih panjang umurnya, karena perempuan itu suka menangis. Kenapa suka menangis? Karena tangisan itu bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuhnya. Makanya lebih panjang ibu-ibu. Makanya kalau dihitung BPS itu lebih banyak janda daripada duda ya. Nah, supaya panjang bapaknya umurnya, buat nangis bu, buat nangis ya. Tapi bapaknya lapor katanya suruh taat. Udah saya seksa atau bukan? Benda pas media suruh nyeksa lagi. Cuma nangis. Artinya dalam kondisi tertentu, saya bilang kan, dari 10 klien saya itu, saya kan klien itu ada 10 klien itu rata-rata 8 perempuan, laki-laki 2. Jadi masih jauh lebih banyak perempuannya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Jadi mengakhiri ya, sudah mau isya. Rasulullah SAW memang sangat perhatian sekali dan terkenal dalam menjenguk orang sakit. Ini akhir ya. Masyhur cerita itu Pak. Masyhur ceritanya Nabi SAW itu adalah, ini sudah sering dengar di acara maulid, di acara apa saja, di acara-acara. Masyhur cerita ini adalah ketika Rasulullah SAW menjenguk orang sakit yang suka melempari Nabi ketika mau sholat. Ini masyhur ceritanya. Jadi ketika orang Yahudi ini suka melempari Nabi, Nabi menghindar saja. Itu suka melempar. Nabi mau sholat, dilempar. Siapa yang pertama kali kemudian menjenguk orang ini ketika sakit? Tidak ada lagi kata Nabi, ternyata sakit. Yang menjenguk pertama itu adalah Rasulullah SAW. Ini tidak hanya kaitannya dengan pahala menjenguk orang sakit tadi. Hebatnya Rasulullah SAW itu, salah satu keutamaan yang beliau lakukan itu adalah menjenguk orang sakit. Pertama kali, justru yang menyakiti. Ini masyhur ceritanya Pak. Luar biasa memang Nabi. Kalau kita mau mencontoh ini, saya tidak habis pikir Pak. Bapak atau kalau mau sholat angkena nomor 2 pas sakit. Saya tidak tahu apa bapak pertama kali menjenguk, apa bapak yang pertama kali mengucap tulen. Saya tidak tahu itu saya. Jadi ini sisi lain menarik dari menjenguk orang sakit. Kalau tadi para malaikat yang mendoakan, kita akan minta diampunkan. Ada sisi lain yang menarik. Saat kamu datang di orang sakit itu, kata Imam Nawawi, di situ ada pahala Allah, ada rahmat Allah. Kata Imam Ali Al-Qari tadi itu menyatakan di situ ada keridhaan Allah karena kamu tulus. Barangkali Pak, Bapak datang menjenguk orang sakit yang pernah menyakiti Bapak. Tidak harus pertama kali, tapi menjenguk dengan tulus dan mendoakan. Disitulah kita justru mendapat keridhaan Allah dan Allah senang kepada kita. Jauh melebihi mungkin tampakan pahala dari kita umroh, dari kita begini, tapi disitulah justru Allah senang cinta kepada kita karena kita mau mendatangi orang yang sakit yang justru pernah bersalah dan menyakiti kita. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kelompok orang-orang yang didoakan malaikat berikutnya adalah orang yang suka menjenguk orang yang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.